Baik, setelah kita melihat pemaparan tadi tentang video akuntansi UMKM, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya UMKM itu tadi adalah usaha mikro kecil menengah yang penghasilannya itu tidak lebih dari 10 miliar kan. Nah, kemudian apa saja kepentingan belajar akuntansi untuk UMKM? Apakah menggunakan akuntansi itu bagus atau malah buat capek aja? Tadi udah dijelaskan juga bahwasannya yang pertama itu ada 3 permasalahan UMKM tuh, netapin beban tuh yang pertama. Yang kedua itu pemisahan bisnis sama pemisahan pribadi tuh susah dia kalau nggak pakai akuntansi. Nah, yang ketiga itu gunain kas. Jadi kas antara usaha sama pribadi itu sering dicampur. Jadi harus kasnya itu nggak akurat. Baru tadi tentang manfaat penerapan akuntansi itu kan ada 5 kan. Yang pertama nyampein informasi yang berguna, terus mengetahui posisi keuangan, ketiga untuk neraca, yang keempat mudahin perhitungan pajak, baru yang kelima itu untuk ngembangin usaha tuh fungsi-fungsi akuntansi. Ini siklus-siklusnya tadi kan udah dipaparkan juga ya, dari bukti transaksi sampai ke jurnal penutup. Baru langkah-langkah pembukuan bersama dan analisis transaksi buat jurnal, buku besar, neraca saldo, baru jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, baru jurnal penutup. Baru asumsi-asumsinya nih ada 3 kan, aktual, entitas bisnis sama kelangsungan usaha. Nah, ini tadi seperti yang dipaparkan tadi nih, persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang plus modal. Baru ada akun yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini saldo normal tadi kan, yang debit itu kan kalau ada 2, aset sama beban, selebihnya itu kredit, ekuitas, liabilitas, pendapatan. Kemudian aset tadi kan ada dijelaskan apa aja. Lancar aset tidak lancar atau aset tetap. Kemudian ada kewajiban atau liabilitas tentang hutang-hutang seperti itu. Baru ekuitas atau modal. Kemudian penghasilan, pendapatan dan keuntungan tuh terdiri dari 2 kan. Beban tuh terdiri dari biaya-biaya kan, baru kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi dengan menyebutkan akun yang akan didebit atau dikredit, disertai jumlahnya masing-masing dan mencantumkan pula referensinya. Adapun fungsi jurnal yaitu yang pertama, analisis. Analisis yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Yang ketiga, historis. Historis yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Nah, ini contoh bagaimana cara membuat jurnal umum yang biasa dibuat. Yang nomor 1, diisi tanggal, bulan, dan tahun kejadian transaksi. 2, diisi nomor bukti dokumen transaksi. 3, diisi oleh akun yang berpengaruh akibat transaksi yang terjadi yang akan didebit atau dikredit. 4, kolom referensi diisi dengan kode akun. Yang 5, diisi nilai nominal akun yang didebit. Yang 6, diisi nilai nominal akun yang akan dikredit. 7, penambahan keterangan singkat mengenai transaksi. Nah, yang nomor 7 ini tidak harus ada. Kita langsung masuk ke ilustrasi jurnal umum. Ilustrasi yang pertama, pada 1 Januari 2020, Pak Agus menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal bisnis. Nah, transaksi di sini tuh terkait dengan setoran modal awal secara tunai, maka jurnalnya melibatkan kas akan bertambah di debit sebesar 25 juta dan modal akan bertambah di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2020, Pak Agus membayar uang sewa ruko untuk 1 tahun, yang dibayar lunas di awal sebesar 5 juta. Nah, transaksi di sini tuh terkait dengan pembayaran sewa gedung di awal untuk 1 tahun. Maka jurnalnya yaitu beban dibayar di muka, bertambah di debit sebesar 5 juta, terus akan mengurangi kas sebesar 5 juta di kredit.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2020, Pak Agus membeli perlengkapan dan peralatan masing-masing sebesar 4 juta dan 10 juta. Nah, transaksi sini tuh terkait dengan pembelian aset berupa perlengkapan dan peralatan secara tunai. Nah, di sini kan Pak Agus membeli perlengkapan dan peralatan, otomatis kan perlengkapan dan peralatannya bertambah. Nah, perlengkapan bertambah di debit sebesar 4 juta, peralatan bertambah di debit sebesar 10 juta. Nah, terus mengeluarkan kas sebesar 14 juta di kredit. Ilustrasi selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 2020, Pak Agus membayar 500.000 untuk endorsement. Nah, transaksi di sini tuh terkait dengan membayar biaya marketing secara tunai. Maka jurnalnya yaitu beban marketing akan bertambah di debit sebesar 500.000 dan kas akan berkurang di kredit sebesar 500.000. Tanggal 6 Januari 2020, Pak Agus berhasil mendapatkan pendapatan awal saat grand opening toko sebesar 2 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1 juta. Nah, transaksi di sini tuh mengakui penjualan pada saat grand opening. Maka jurnalnya yaitu kas akan bertambah di debit sebesar 2 juta dan penjualan akan bertambah di kredit sebesar 2 juta. Terus adanya harga pokok penjualan, maka akan menambahkan HPP sebesar 1 juta di debit dan mengurangi persediaan sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2020, Pak Agus membeli persediaan barang dagang untuk dijual kembali seharga 5 juta. Persediaan baru dibayar sebesar 1 juta. Nah, transaksi di sini tuh terkait dengan membeli persediaan secara kredit. Nah, di sini kan Pak Agus membeli persediaan. Otomatis persediaan akan bertambah di debit sebesar 5 juta. Tapi baru dibayar sebesar 1 juta. Nah, akan mengurangi kas di kredit sebesar 1 juta. Dan sedangkan 4 jutanya lagi akan menjadi utang. Utang akan bertambah di kredit sebesar 4 juta. Ilustrasi selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2020, Bu Ningsi membeli barang dari Pak Agus harga 1 juta, namun baru akan dibayar lusa. Nah, transaksi tanggal 9 Januari ini terkait dengan penjualan secara kredit. Maka jurnalnya yaitu piutang dagang akan bertambah di debit sebesar 1 juta dan penjualan akan bertambah di kredit sebesar 1 juta. Nah, baru akan dilunasi pada tanggal 11 Januari. Maka jurnalnya kas akan bertambah sebesar 1 juta di debit dan akan mengurangi piutang dagang sebesar 1 juta di kredit. Selanjutnya, ilustrasi yang terakhir. Pada tanggal 12 Januari 2020, Pak Agus membayar sebagian utangnya ketika membeli persediaan sebesar 2,5 juta. Nah, transaksi di sini tuh terkait dengan pelunasan utang. Maka jurnalnya yaitu utang dagang akan berkurang di debit sebesar 2,5 juta dan kas akan berkurang di kredit sebesar 2,5 juta. Buku besar. Buku besar atau ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun atau alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas segala perubahan yang terjadi pada suatu akun akibat transaksi keuangan. Berikut merupakan contoh dari buku besar. Dalam hal ini, untuk angka-angka dalam akun tersebut merupakan angka yang diperoleh dari jurnal. Atau dengan kata lain, buku besar hanya digunakan sebagai alat pengelompokan angka bagi akun-akun yang sejenis. Kesimpulannya, pencatatan di buku besar dilakukan dalam hal mengelompokkan akun-akun sejenis yang sebelumnya dicatat pada jurnal untuk dicari masing-masing saldonya untuk dimuat dalam neraca saldo. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar dengan seluruh jenis nama akun beserta saldo totalnya yang disusun secara sistematis dan pada umumnya disiapkan pada akhir periode. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah saldo akun kredit dalam hal untuk mencerminkan keakuratan perhitungan pada jurnal. Berikut merupakan contoh neraca saldo periode 31 Januari 2020. Untuk kolom nomor akun berisi angka yang telah ada ketetapannya untuk masing-masing nama akun. Untuk kolom nama akun diambil dari kumpulan akun yang dimuat pada buku besar atau ledger. Untuk kolom debit
dan kredit berisi saldo yang telah dihitung sebelumnya dalam buku besar atau ledger. Untuk total debit dan kredit haruslah sama untuk memastikan bahwa pencatatan atas jurnal sampai dengan buku besar telah dengan benar dilakukan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun agar tercatat di dalam laporan keuangan sebagai nilai yang sebenarnya. Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan adalah terkait dengan biaya atau beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan terkait dengan penyusutan. Yang pertama adalah terkait dengan beban atau biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya atau beban yang sudah terjadi dalam periode keuangan perusahaan namun belum dicatat atau dilunasi. Maka perusahaan perlu mencatatnya sebagai beban terhadap utang. Misal terkait dengan gaji, maka perusahaan harus mencatat beban gaji di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit. Selanjutnya, terkait dengan beban dibayar di muka, yang diakui ketika perusahaan telah membayarkan kas terlebih dahulu sebelum menerima jasa atau barang. Nilai yang tercatat adalah sebesar yang sudah terjadi. Misal terkait dengan pembayaran sewa yang dilakukan di awal, maka untuk penyesuaian, perusahaan perlu mencatat beban sewa di sisi debit dan sewa dibayar di muka di sisi kredit. Berikutnya, terkait dengan pendapatan diterima di muka, yang dicatat jika perusahaan menerima pendapatan terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajibannya. Misal terkait dengan penerimaan sewa yang dilakukan di awal, maka perusahaan harus mencatat pendapatan diterima di muka di sisi debit dan pendapatan sewa di sisi kredit ketika menyusun jurnal penyesuaian. Selanjutnya, penyesuaian untuk penyusutan. Seluruh aset tetap selain tanah yang dimiliki oleh perusahaan harus disusutkan atau didepresiasi. Terdapat beberapa metode untuk menyusutkan aset tetap. Salah satunya adalah metode garis lurus, yaitu nilai aset tetap dikurangi nilai sisa aset di akhir masa manfaat dibagi dengan masa manfaat aset tetap. Jurnal yang perlu dicatat ketika penyesuaian adalah beban penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit. Ilustrasi, peralatan yang dibeli Pak Agus senilai 10 juta pada 1 Januari memiliki masa manfaat 5 tahun dengan tanpa nilai sisa. Maka untuk penyesuaian, perusahaan perlu mencatatnya sebagai beban penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit senilai 166.667 diperoleh dari 10 juta dibagi masa manfaat 5 tahun dibagi dengan 12 bulan karena peralatan tersebut baru berumur 1 bulan. Baik, kita lanjut yang keenam, itu laporan keuangan. Nah, apa sih tujuan dari laporan keuangan? Nah, ada dua. Yang pertama itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada alat untuk memperwujudkan sumber daya keuangan yang digunakan dan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebelumnya itu, dalam penyusunan laporan keuangan, data-data yang digunakan itu dari jurnal umum, kemudian dari jurnal umum dimasukkan ke neraca saldo, kemudian tiap akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian itu disesuaikan dengan nilai yang di neraca saldo, kemudian dari nilai tersebut dimasukkan ke laporan keuangan sesuai dengan pos-pos masing-masing. Kemudian, terdiri dari apa saja sih laporan keuangan itu? Ada yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Nah, ya, ini contoh laporan posisi keuangan. Ada aset, ada likuiditas, ada ekuitas. Nah, dalam penyusunan aset ini, kita mulai dulu dari aset yang paling lancar, yaitu paling liquid. Yang paling mudah kita carikan itu kas dan setara kas, giro, dan deposito. Kemudian dari ini tidak lancar, ya, seperti piutang usaha, persediaan beban dibayar muka, aset tetap, dan akumulasinya. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas itu utang-utang kita yang kita miliki. Itu ada utang usaha, utang bank. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal pemilik, terus saldo laba, defisit yang didapatkan dari laporan laba rugi. Kemudian nilai dari jumlah likuiditas dan ekuitas harus sama dengan jumlah total aset. Kemudian kita lanjut ke keluaran laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari pos pendapatan, beban, laba rugi sebelum pajak, dan laba rugi setelah pajak. Nah, pendapatan itu ada pendapatan usaha dari kegiatan usaha personal kita, kemudian ada pendapatan lain, contohnya seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, terus pendapatan penjualan aktiva tetap, kemudian ada beban itu ada beban usaha kegiatan personal, kemudian ada beban lain seperti beban administrasi pajak, beban bunga, rugi penjualan aktiva tetap, didapatkan pendapatan kurang beban laba rugi sebelum pajak, kemudian dikurangi beban pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan, dapatlah laba rugi setelah pajak penghasil. Kemudian ada CLK. Nah, apa sih CLK itu? Adalah informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan. Intinya itu catatan tambahan yang kita tambahkan ke akhir laporan keuangan. Nah, tujuannya apa? Memberikan penjelasan atau rincian dari setiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah,
Walaupun CLK ini sebagai pelengkap, namun tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan laporan keuangan.